Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Esti dalam video pembelajaran agama untuk materi zakat. Selamat mengikuti. Yang pertama adalah pengertian zakat. Salah satu kewajiban umat muslim pada saat bulan Ramadan adalah membayar zakat. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Kewajiban zakat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 43. Kata zakat berarti zakah dalam bahasa Arab yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima. Salah satunya adalah fakir miskin. Yang kedua adalah hukum melaksanakan zakat. Zakat termasuk rukun Islam yang keempat dan wajib hukumnya bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki ataupun perempuan muslim, mengacu pada hadis yang diriwayatkan sahabat Nabi Muhammad Ibnu Umar yang berbunyi, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah 1 sya' dari kurma atau 1 sa' dari gandum terhadap hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, serta anak-anak dan dewasa dari kaum muslimin, dan diperintahkannya agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang berangkat menunaikan sholat. Berikutnya adalah syarat zakat. Syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat atau muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat, serta objek zakat yaitu harta yang dizakati. Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku atau yang disebut dengan muzaki adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah merdeka, yang ketiga balik, dan yang keempat berakal. Itu adalah syarat zakat yang berhubungan dengan muzaki atau orang yang terkena wajib zakat. Yang kedua adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta atau objek zakat. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah milik penuh. Kemudian yang kedua adalah berkembang. Kemudian yang ketiga adalah mencapai nisab. Yang keempat adalah lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima bebas dari hutang. Dan yang keenam adalah sudah mencapai haul atau berlaku setahun. Itu adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan jenis harta atau objek zakat. Berikutnya adalah rukun zakat. Yang termasuk ke dalam rukun zakat yaitu yang pertama, pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat atau disebut dengan amil zakat. Dan yang ketiga adalah penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.
Berikutnya adalah jenis-jenis zakat. Jenis zakat pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim pada bulan Ramadan. Tepatnya adalah pada saat menjelang Idul Fitri. Besarannya adalah setara dengan 3,5 liter atau sekitar 2,5 kilogram makanan pokok. Zakat ini bisa berupa beras, gandum, atau sejenisnya sesuai dengan daerah yang bersangkutan. Zakat fitrah juga bisa diganti dengan uang, namun nilainya harus setara dengan harga makanan pokok sesuai besaran zakat tersebut. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah jenis zakat yang dikenakan atas harta berupa uang, emas, surat berharga, dan aset yang disewakan. Zakat mal harus dibayarkan jika seseorang sudah mencapai nisabnya, terbebas dari utang atau merupakan milik penuh, sumber hartanya halal, dan kepemilikan telah mencapai 1 tahun. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 267, harta yang wajib dizakatkan harus berasal dari harta yang halal, bukan berasal dari harta yang buruk. Nisab zakat mal yang disepakati adalah sebesar 85 gram emas dan nilai zakat yang dikeluarkan senilai 2,5%. Cara menghitungnya adalah 2,5% dikali jumlah harta kepemilikan yang telah mencapai haul atau 1 tahun. Nah, di sini akan Miss Esti jelaskan mengenai contoh zakat. Contoh, si A selama 1 tahun penuh mempunyai harta yang tersimpan sebesar 100 juta. Jika harga emas saat ini 1 juta per gram, maka nisab zakatnya itu senilai 85 juta. Sehingga nilai harta yang dimiliki si A selama setahun sudah mencapai nisab dan wajib menunaikan zakat. Jumlahnya adalah 2,5%, maka 2,5% dikali 100 juta berarti nilai zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 juta. Zakat mal ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis zakat. Ada hasil perniagaan, ada hasil pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas ataupun perak. Nah, di sini penjelasan secara singkat mengenai beberapa jenis zakat mal, yaitu tentang harta perniagaan. Di sini meliputi harta yang digunakan untuk keperluan jual beli, baik itu berupa barang seperti alat-alat, makanan, pakaian, atau yang lainnya. Nisab hasil perniagaan itu dihitung sesuai dengan zakat emas, yaitu ketika mencapai 85 gram emas, ya, setara, ya, nilainya itu setara dengan 85 gram emas. Sedangkan kalau hasil pertanian itu jenis zakat harta dari hasil pertanian dan perkebunan itu juga wajib dizakatkan. Nisabnya berapa? Nisabnya itu adalah 5 wasak atau setara dengan 653 kg. Nah,
Sementara untuk waktu pembayaran zakatnya untuk hasil pertanian berarti setiap panen tiba, gitu ya. Sedangkan kalau hasil ternak itu berbeda juga, bahwa jika seseorang memiliki hewan ternak yang telah mencapai nisabnya selama 1 tahun, maka ia wajib membayarkan zakat senilai hewan ternak yang ia miliki. Untuk kambing, untuk ternak kambing ataupun domba, itu nisabnya itu mencapai ketika sudah mencapai 40 sampai 120 ekor, yaitu dengan haulnya 1 tahun, dengan kadar zakatnya itu 1 ekor untuk umur 1 tahun. Kemudian kalau sudah mencapai 121 sampai 200 ekor, itu haulnya 1 tahun, kadarnya adalah 2 ekor. Seperti itu. Selanjutnya untuk tiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya ini nanti ditambah 1 ekor untuk umur 1 tahun. Sedangkan kalau ternak sapi ataupun kerbau itu nisabnya 30 ekor, haul 1 tahun, kadar zakatnya itu adalah 1 ekor untuk umur 1 tahun. Sedangkan kalau 40 ekor itu adalah haul 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor, umur 2 tahun. Kemudian selanjutnya setiap bertambah 30 ekor nanti ditambah 1 ekor zakatnya. Kemudian untuk umur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Sedangkan ternak yang lain seperti ayam, bebek, burung, ikan, dan yang lain tidak ditetapkan berdasarkan jumlah, namun skala usaha. Nah, sedangkan untuk yang berupa harta emas dan perak, itu syarat wajib zakat untuk emas itu ketika sudah mencapai 85 gram atau setara dengan 20 dinar dan telah dimiliki selama 1 tahun atau lebih. Sementara nisab dari perak adalah 600 gram atau setara 200 dirham, itu ketika telah mencapai haul 1 tahun. Gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada orang fakir, di mana orang fakir ini adalah orang yang tidak punya harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada orang miskin, yaitu orang yang bekerja tetapi tidak memenuhi kebutuhannya dalam keadaan serba kekurangan. Kemudian ada amil itu adalah orang yang mengelola zakat. Kemudian ada mu'alaf, yaitu orang yang baru memeluk Islam. Ada hamba sahaya atau orang yang berhutang. Kemudian sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu sabil atau yang sedang melakukan perjalanan. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan untuk hikmah dan keutamaan zakat ini adalah di salah satunya tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, bahwa Allah berfirman bahwa ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah atau zakat. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sehingga dari penjelasan ayat di atas bahwa tujuan dari zakat itu adalah untuk membersihkan mereka atau pemilik harta dari penyakit kikir, serakah, sifat tercela, serta kejam terhadap fakir miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, dan sifat hina yang lain. Kemudian di sisi lain, zakat juga untuk mensucikan jiwa orang-orang berharta, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan baik dari segi moral ataupun amal. Hingga demikian orang tersebut nanti akan mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Nah, sudah selesai di penghujung video pembelajarannya, yaitu di sini ada evaluasi. Evaluasinya cukup kalian tuliskan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zakat, yaitu ada 3 surat ya. Yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 43, kemudian At-Taubah ayat 103, dan Al-Baqarah ayat 267. Silakan ditulis dengan menggunakan ayat Al-Quran,
kemudian nanti dikumpulkan melalui WA ataupun email Miss Esti. Oke? Ya, terima kasih untuk keikutsertaan kalian. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.